Oke. Kembali lagi bersama kita bertiga. Saya sudah bukan guest dong sekarang. Halo Unions dulu. Hai Onions, kembali lagi bersama kita bertiga. Ada Toro, ada Bimo, dan saya sudah bukan guest tentunya. Sudah disogok untuk menjadi member. Sudah menjadi member tetap. Sudah jadi editor. Sudah menjadi editor. Dengan editor sampah. Sudah kemarin tuh saya yang edit ya. Ya kan ada sampah semua. Oke lah. Kita mau ngobrol apa sih hari ini? Ngebahas anime yang lagi hype banget nih, yang kebetulan udah baru tamat itu satunya nih, yaitu Jujutsu Kaisen. Waduh. Tidak perlu digituin sebenarnya ya. Udah pada nonton kan pastinya ya? Udah beres. Baru tadi malam beres. Baru Tadi malam. Gimana nih impresinya nih? Impresi nonton Jujutsu Kaisen season 1 nih. Nah, kalau dari gua sendiri impresi buat nonton Jujutsu Kaisen karena sebelumnya kan gua nonton EOT tuh. EOT terus gua juga nonton Black Clover. Terus ada Naruto sih, kayak Boruto. Nah, Boruto Anda tonton. karena cuma selingan doang gitu sama anime lain lah. Ini rasa apa ya? Rasa dari kartunnya itu beda gitu. Tapi gua kayak rada ngerasa si karakter utama ini punya andil agak gede gitu. Waktu awal si Yuji. Iya kan Yuji kan. Nah, Anda itu bawa contekan ya. karena itu banyak banget Pak. Ini apa ini? Nah, si Yuji itu menurut gua kayak dia semacam karakter tokoh utama yang bakal punya kekuatan gede, terus bisa ngelibas semuanya lah. Tapi untuk sampai cerita endingnya gua ngerasa masih bisa diimbangin dengan karakter-karakter lainnya. Jadi nggak ngebosinin banget ceritanya. Seru. Oke. Nah, kalau dari lu Des gimana? Mending Bimo dulu lah. Saya kan lebih narasumber di sini ya. Saya dedengkot di sini. Kalau gua sih ngerasa film Jujutsu Kaisen itu kan season 1 ya. Gua kayak ngebagi itu jadi kayak 2 part itu. Kalau dilihat dari openingnya. Kalau opening pertama tuh gua ngerasa kayak shonen pada umumnya sih. Kayak seseorang yang sudah punya kemampuan super fisiknya khususnya ya. Tiba-tiba dikasih tambahan lagi tuh makan jari Sukuna kan. Iya, Sukuna. Itu shonen banget sih. Yang part pertama gue ngerasa bosan gitu ya. Nah pas mulai part kedua tuh mulai tuh kerasa kayak mulai agak dark dan animasinya kelihatan better lah, makin bagus gitu ya. Iya. Selain itu emang menarik sih ceritanya ya. Dan vibe-nya juga vibe anime jadul gitu ya. Gambar-gambarnya kan kayak Fuso kayak gitu kan gambarannya. Selain itu yang cukup menarik kan si Gojo ya. Yang Gojo ingin revolusi lah intinya, revolusi sekolahnya itu si keluarga itu karena katanya terlalu kaku atau gimana. Jadi ada banyak aspek yang berpengaruh di situ ceritanya. Mulai Sukuna yang pengen bangkit istilahnya, terus si Yuji dengan background yang harusnya kakeknya ngasih tahu tapi si gara-gara si Yujinya otong gitu kan. Kenapa nggak ngomong ya? Kenapa nggak nurut gitu kan? Iya. Terus ya betenya kan kundung kan si kakeknya kan. Terus gini ngomong berapa kata mati gitu kan. Coba didengerin. Nggak kan ada film ini nih. Gak jadi ada. Nggak jadi kan. Iya. Terus peran keluarga besar yang di apa sih sebutannya sih? Petinggi gitu. Petingginya lah kayak Jujutsu gitu kan. Baru 2 kan yang muncul kan si keluarganya. Sedangkan sebelumnya nggak dikasih tahu. Jadi ada banyak aspek yang berpengaruh di sini, nggak terlalu linear. Jadi menarik sih. Itu kalau kata gua. Kalau dari lu Des? Dari gua ya, kan gua mulai itu dari manga. Manga tuh muncul 2018. Dan untuk manga itu dia keluar tuh pertama prequel. Bukan tentang Yuji. Dia tentang satu karakter, terus satu lagi si Gojo.
Nanti karakter satu lagi itu nanti muncul lah di season 2. Dia cukup penting karakternya, dan kalau dibandingin sama manga ya, sebenarnya nggak kayak OT lah, dia nggak terlalu banyak skip gitu. Jadi untuk adaptasi sih bagus gitu. Jadi ya karena ya gue nggak banyak komen sih, kayak udah banyak banget komen sih. Soalnya ini kan ini hype banget ya. Kalau gue pribadi sih season 1 masih agak bingung nih, gue kok se-hype ini sih. Menurut kalian apa sih yang bisa bikin ini se-hype itu gitu? Kalau menurut gue sih karena karakternya yang salah satunya unik gitu ya. Misalkan dari Gojo. Dia kan dari awal tutup mata kan, ditutup matanya. Semua orang yang mau nonton Jujutsu itu pasti bingung kenapa sih ditutup. Orang mikirnya Kakashi banget nih. Iya benar. Tapi secara nggak langsung di dalam kartunnya dijelasin gitu. Kenapa sih ditutupin mata terus? Ternyata pas dibuka memang ada kekuatan mata tersendiri gitu kan di situ. Dan kayak si Yuji Meguminya juga gitu, dari awal udah dijelasin dia tuh anak yang memang punya kekuatan besar banget gitu kan. Nah dia makan si kuku setan lah, jari. Pusing doang nih. Jari. Nah dia kan dijadikan apa, Sukuna ya? Dijadikan tempat iblis wadah iblis. Tapi kan dari awal kita nggak dijelasin itu tuh sebagai apa, supaya dia cuma jadi kuat doang gitu kan. Menariknya sih itu. Tapi kalau hype-nya, karena gue selingan ya nontonnya si Jujutsu terus sama Tokyo Ghoul kan. Sebelumnya gue juga nonton Tokyo Ghoul, Black Clover, itu kan agak mirip-mirip juga tuh. Jadi gue masih lebih menarik dari pribadi gue Tokyo Ghoul. Kenapa? Agak lebih darknya lebih dapet banget gitu ya kalau Tokyo Ghoul. Kalau yang Jujutsu masih nggak terlalu dark banget loh. Nonton tuh. Gak suka gue sama DC. Kenapa gak suka? Lebih asik nonton Marvel sih gue. Apapun ceritanya gitu. Kayaknya kalau Justice bukan Justice ya. DC. Kalau DC itu gue kepikirannya itu dark semua gitu loh. Kegelapan dunia hero tuh ada di DC semua gitu kalau gue lihat. Nah itu menurut gue sih, makanya gue gak tertarik. Kalau untuk cerita darknya ya, gue juga sih agak bingung gitu kan. Kalau di medsos kayak yang rame banget. Emang sih cerita rame ya, tidak terlalu monoton. Cuman kok se-hype ini gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Cuma jadi penasaran gue masih. Jangan-jangan gue ada yang kelewatan nih. Iya, takutnya ada kelewat sih. Karena gue nonton di IQ kan, dan itu subtitlenya rada aneh. Aneh banget. Gue takutnya ada yang kelewat tuh. Gitu sih. Tapi kalau dari segi ini ya, segi pembuatan animasinya, ini kan dipegang sama Mappa ya. Mappa lagi. Untuk episode terakhir di episode 20-an ke atas, itu efeknya udah bagus banget sih. Anjir, gue teriak di episode 24 kalau nggak salah, yang lawan musuhnya yang terakhir, yang 2 orang itu yang kakak adik. Oh iya, kakak adik itu. Gila sih, itu keren banget. Duaan si Yuji sama siapa yang Nobara itu keren banget emang. Wow. Ya itu kemana lari budgetnya OT ke situ larinya. Ya itu yang gue bilang kan, part 2 itu mulai dari yang apa sih, pertukaran pelajar. Itu tuh shonen banget belajar ya. Udah males banget kayak gini kan. Pokoknya beda lah dia kan. Menyajikannya dengan beda gitu. Itu menarik, terus animasinya udah mulai bagus di situ. Yang lawan si yang tangan udah mulai bagus. Ini kan yang tangan hitam itu kan. Keren banget sih itu. Mulai dari situ udah wah keren nih film manga anime keren banget sih gitu. Tapi kalau dari lu manga sama anime kan biasanya suka ada yang part-part rahasia tuh di manga yang nggak ditampilin di anime, atau sebaliknya part-part yang nggak dimunculin di manga ada di anime gitu karena ada villainnya biar nggak kesusul. Nah itu yang udah lu ikutin untuk season pertama ya di anime, kalau disamain kan ke manga, ada nggak kayak gitu part-partnya? Ada sih, cuman gue lupa kayaknya, dan nggak terlalu penting gitu. Jadi masih nggak terlalu penting. Ya kata gue ini aman gitu ya. Masih aman-aman aja ya. Nggak kok jadi beda gitu. Kayak Promised Neverland. Gua tanggung jawab yang bikin. Bagian orang yang nonton animenya pas mau ikut season 2 jelek katanya. Wah, kayaknya bahas lagi ya. Episode baru. Wah, aduh, mau nangis gue. Enggak, bukan Anda saja, Pak. Waduh, kacau. Udah. Nah, jadi balik. Menurut lu gimana? Nggak ada yang ke skip
skip pasti ada dikit-dikit lah ya. Cukup puas lah ya dengan ini. Tapi emang alur di komiknya tuh agak lambat dia tuh. Padahal per panelnya gede kayak Bleach. Panel tuh gede-gede gitu. Terus ngomongnya nggak banyak. Nggak banyak. Ngomongnya banyak, cuman dipepetin gitu loh kalau di manganya. Iya sih. Jadi kan bisa dikompres lah dalam satu anime. Jadi tidak ceramah kayak Naruto gitu kan. Enggak sih ya. Untungnya enggak ya. Khotbah no jutsu dong. Tapi kayaknya selama ini untuk Jujutsu Kaisen juga nggak ada khotbah no jutsu kan. Lebih banyak ke actionnya juga ya. Ngejelasin juga paling cuma sedikit-sedikit kan, ngejelasin jurus-jurus. Enggak tidak menyelesaikan masalah dengan khotbah gitu kan. Iya. Betul. Tapi untuk apa? Alasan kenapa ini hype banget ya. Sebenarnya dari manganya aja di Jepang tuh dia udah penjualannya udah gede. Udah berapa ratus ribu. Ya. Nah, terus animenya muncul. Nah, penjualan manganya tuh naik 400%. Oh, bisa naik kayak gitu ya? Iya, hanya dari animenya langsung orang-orang jadi hype juga gitu. Dan emang orang-orang suka karena apa ya, kalau gua baca komen-komen wibu-wibu di Instagram gitu ya. Pasti ada yang nanya nih misalnya dia muncul ini apa ya? Di Jujutsu Kaisen gitu. Nanti ada yang nanya apa? Min, MC-nya OP enggak? Gitu. MC-nya ini enggak, OP ada. Nah, untuk yang OP ada dong Gojo gitu kan. Terus yang shonen misalnya apa MC-nya langsung kuat ada tuh. Dia dapat power dari Sukuna gitu ya kan. Terus apa? Siapa biasanya tuh apa ya, orang-orang tuh nggak suka kalau si heroinnya cupu gitu. Misalnya di Naruto Sakura kan orang-orang benci banget. Ya, ini gue suka sih sama hero ini sih. Dia yang agak Megumi. kayak ya, Megumi cowok. Megumi cowok. Yang cewek yang siapa? Contekan, baca contekan. Nobara. Oh, Nobara. Ini. Jadi contekan masih salah juga. Nobara. Gue suka sih dia kayak yang apa, selengean gitu kan, kayak bukan Sakura yang gitu kan, nggak usah feminim gitu dia kan. Suka sih gue itu. Tapi emang si karakter siapa namanya Nobara ini dari awal tuh kelihatan nakal ya, kelihatan nakal dan nggak mau diatur gitu. Itu udah bagus sih. Dia juga bilang tuh rambut oranye tuh dicat gitu. Oh iya. Rambutnya tuh bukan rambut asli kayak gitu. Suka sih gue sama heroinnya sih. Hampir semua heroinnya mulai dari kakak kelasnya juga gitu kan. Zenin Maki. Yang kembar juga kan itu, yang ceweknya kembar. Itu suka sih gua, nggak kayak yang cewek buat fan service doang gitu. Iya. Ya betul. Kayak Bleach kan itu fan service. Oh, kalau Bleach mah udah jelas lah. Sensor. Ya suka sih gua itunya. Oke deh. Mulai dari kita dari tadi ngebahas yang jago-jagoannya dulu nih kan, protagonisnya nih. Dari sisi yang antagonisnya nih, kalian suka nggak sih sama yang jahat-jahatnya? Apakah motivasinya cetek kah atau nggak bagus gitu? Menurut gua musuh di Jujutsu sampai dengan episode pertama berakhir, cuma episode pertama season pertama berakhir nggak kayak masih belum ada yang selain gedenya gitu. Iya, gedenya gitu masih ditunggu. Itu kan masih ada 4 orang kan yang ada di pantai itu. 4 orang atau 3 orang kan yang diceritain. Itu mungkin musuh gedenya gitu. Tapi untuk selama season 1 menurut gue masih kurang rame dan hero-heronya juga ngeluarin kekuatannya belum maksimal gitu. Kayak si Gojo udah ngeluarin apa namanya? Yang domain expansion ya. Iya. Itu udah Karena terlalu OP sih. Iya, terlalu OP. Udah oke ya udah. Mungkin ada sih karakter. Kalau dari dulu sendiri gimana? Kalau gua sih ngelihat musuh tuh bukan cuma yang 3-an itu ya. Apalagi yang kayak musuhnya di apa? Boku no Hero Academia yang jahitan kan agak mirip ya. Cuman ya itu satu. Terus dari sisi keluarganya tuh kan keluarga kita nggak tahu kan apakah dia benar-benar benar-benar ingin menjaga bumi atau gimana kan kita nggak tahu. Karena kan si Gojo juga kayak ingin membangkang kan, ngubah, kayaknya ada sesuatu di situ. Terus si Sukuna itu sendiri, kan kayak dia jahat banget nih. Jadi gua ngeliat dari sisi, emang sih dia baru pembangunan karakter kan, jadi belum tahu nih mana yang kuat banget, baru lihat Sukuna doang. Cuman kalau dari sisi antagonisnya, gua ngeliat cukup kompleks, jadi menarik. Jadi dari segi cerita ya, bukan dari tokoh ya, dari segi cerita cukup kompleks, makanya menarik sih kalau kata gua dari sisi antagonisnya. Nggak monoton ngeliatin, misalkan kan kalau yang kayak misalkan Bleach lah, gua keinget Bleach sekarang mirip sih ya. Iya memang. Pengen nyelamatin si siapa yang cewek teh? Orihime. Kan Rukia. Itu doang kan. Terus ngeliat anak kakaknya jahat. Terus
si Soul Society-nya dianggapnya jahat, udah kayak gitu doang gitu. Sebelum si Aizen memberontak gitu kan. Jadi itu lebih monoton kalau Bleach yang awalnya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih si Sukuna kayak gimana. Masalahnya ketika si yang roh-roh ini pengen kontakan sama si Sukuna nggak mau gitu. Ngapain lu kesini gitu kan? Jadi kayak dia masih bakal ada pergolakan cerita di situ gitu, nggak monoton banget gitu. Mungkin episode di 20-an sih menurut gue yang kuncinya tuh. Karena di episode 20-an dari 20 sampai 24 itu baru si karakter-karakter yang di Jujutsu ini baru ngomong tuh keluarganya dari siapa sih? Iya kan? Ngebahas kan? Sempat ngebahas keluarganya dari siapa, ternyata dari sini. Kan dari awal-awal kan nggak ngomong kan keluarga siapa. Nah, itu sih menurut gue yang bakal mungkin di season kedua apa ya kayak digodok dulu lah semua main karakternya kayak gimana. Nanti season ketiga mungkin yang bakal jadi to the max-nya gitu. To the max. Yang atau gimana nih? Mungkin lu kan baca sih manganya nih, kira-kira nih ekspektasi aja sih kita sebagai penonton anime. Ekspektasi di season 2 kita bakal disuguhkan cerita yang seperti apa gitu. Bukan spoiler ya, tapi lebih ke apa nih yang bisa kita dapat itu? Apakah cerita lebih berat atau gimana? Harusnya sih ya. Karena season 1 tuh berakhir di chapter 64. Nah, sekarang tuh chapter 150-an. Oh, cukup jauh lah. Dan baru seru tuh di chapter 100-an. Nah, ada fight yang sangat penting di situ tuh. Karena nanti ada flashback juga dan itu seru juga sih, flashbacknya penting gitu flashbacknya. Kan menceritakan berbagai keluarga juga. Itu sih. Dan kalau dibilang dark mungkin sedikit berdarah, iya, tapi dibilang dark belum sih. Masih shonen lah kan. Masih shonen. Masih bisa diterima lah. Ngomong-ngomong katanya bakal ada movie-nya juga tuh ya? Ada movie, Jujutsu Kaisen Zero namanya. Berarti movie dulu baru season 2. Iya. Dan itu kanon kan? Canon. Dan movie-nya masih winter. Jadi ya sing sabar weh. Gue masih berharap antara ini kan udah yang gue ikutin gitu ya, kayak Tokyo Ghoul terus sama Promise Neverland kan. Season 2 beda cerita, udah ngaco. Nah, gua berharap ada alasannya sih, gua baca berita ada alasannya ternyata. Cuma nanti lah. Gua berharap untuk yang ini Jujutsu gitu ya. Ini nggak berubah, nggak keluar dari manga gitu ceritanya, tetap aja sama gitu. Sayang. Dan nggak ada yang ke skip gitu kayak waktunya tiba-tiba diperpendek ya. Semoga nggak, masih ngikutin manga lah ya. Jangan sampai. Wah, kacau sih kalau sampai di skip. Nangis. Kayaknya udah ya yang kita bahasnya udah sih. Itu dulu. Udah Des. Nah, lu sebagai ini kira-kira ada yang ini katanya nggak boleh spoiler ya udah. Iya, jangan spoiler soalnya stop ini. Di sini dong saya. Masih panjang ceritanya Pak. Iya. Sayang kalau di spoiler. Saya spoiler AOT 139 boleh nggak? Jangan. Ngomong kita ini syuting tanggal 9, tanggal 8 nih. Dan dia baca ininya nih, leak-nya nih. Leak yang dari Keren tau Keren. Kayaknya sebelum dia makin membrutal soal AOT yang malah jadi out of topic, kita sudahi dulu di episode ini. Kacau. Takut spoiler kalian. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah. Naikkan gaji editor. Di mana itu saya sendiri.